Ya, hari ini nanti kita masih akan membahas sama ya, tentang menentukan jenis grafik, terus titik simetri, titik puncak, titik potong terhadap sumbu X, dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, ini saya akan ulang sedikit ngebahas tentang soal hari Jumat yang lalu, karena masih ada beberapa yang belum bisa ya untuk yang bagian D dan bagian C ya. Nah, kita langsung aja ke bagian D sama bagian C. Bagian D sama bagian E ya. Oh, C sih. Ini. Nah, ketika kalian dapat nilai di B dan C itu nggak ada hubungannya di D sama E ya, nggak ada hubungannya. Jadi di D dan E itu kalian benar-benar cari kembali, yaitu untuk yang bagian E, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, bagian D, titik potong terhadap sumbu X, yaitu udah bilang bikin Y sama dengan 0 ya, bikin Y-nya sama dengan 0. Jadi tulis dulu persamaannya. Ingat, Y itu sama dengan Fx. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, nilai Fx-nya sama dengan 0. Jadi ketika ada persamaannya X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan Fx. Nah, nilai Fx ini kan dibikin sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Nah, ini kalian boleh pakai rumus ABC, boleh pakai pemfaktoran, boleh pakai kuadrat sempurna, terserah. Kalau memang bisa pakai rumus ABC, pakai rumus ABC. Kalau bisa pakai pemfaktoran ya pakai pemfaktoran. Terserah kalian mana yang menurut kalian paling mudah ya. Kalau ini masih bisa pakai pemfaktoran. Ini berarti kalau dikali 12, tapi kalau ditambah min 8. Berarti kan antara min 6 dan min 2 ya. Ini X1, ini X2 ya. Berarti ini X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini belum selesai ya, karena yang ditanya adalah titik. Namanya titik itu pasti harus ada koordinat X, Y ya, koordinat X, Y. Berarti yang X1-nya kan 6, sementara Y-nya semua 0 kan? Berarti untuk titik pertama itu adalah bisa 6,0 karena ini X-nya 6 dan Y-nya 0, dan karena ada 2 ya. Jadi yang kedua titiknya adalah 2,0 ya. Karena ininya 2 nih X2-nya. Tuh ya. Ini jadi ini. Karena Y-nya semua 0 ya. Tolong di ngertiin lagi ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Terus yang E adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Tadi kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kalau terhadap sumbu Y, gantian X-nya sama dengan 0. Jadi kalau dibikin F, dalam kurung X-nya sama dengan 0 nih. X-nya diganti dengan 0. Ya. Jadi maksudnya kalau X-nya diganti sama dengan 0, di persamaan kuadratnya, semua nilai X-nya diganti dengan 0. Ganti warna deh. Semua nilai X-nya diganti dengan 0. Jadi X yang ada di sini dan di sini diganti dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini Y ya, Fx itu sama dengan Y. Y sama dengan 0 kuadrat min 8 dikali 0 ditambah 12. Ini kan semua 0. Berarti hasil akhirnya adalah 12. Y sama dengan 12 ya. Karena ditanya lagi tentang titik berarti dibikin X, Y. Ingat X-nya 0 di sini. Jadi 0,12 ini titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oke. Tolong diingetin lagi, untuk jawaban B dan C itu nggak ada hubungannya sama D sama E ya. Kemarin masih banyak yang bingung. Ketika udah dapat B, kok X-nya dimasukin yang hasil B? Enggak ya. Ini bikin lagi. Yang pertama kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0 ya. Tolong diingetin. Nah, kali ini masih sama. Kita masih akan bahas. Dan di sini nanti akan saya tambahin untuk menggambarkan grafik ya. Grafiknya harus kalian gambar nanti ya. Nah, kita ngerjain dulu yang A. Yaitu untuk jenis grafik. Diingat kembali, jenis grafik itu ditentukan dari nilai A. Ya, ditentukan dari nilai A dan nilai D. Ya, untuk jawaban nomor A berarti persamaannya kan X kuadrat plus 6. Ya, kok plus 6?
plus X min 6 sama dengan fx ya. Kita tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya adalah 1 ya. Nilai A-nya 1, lalu kita tentukan lagi nilai D. D itu diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6 ya. Kita langsung masukkan B kuadrat 1 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 6 ya. Nah, ini kemarin masih banyak banget yang salah mengalihkan yang ini ya. 1 kuadrat 1. Ini mengalihkannya kan min 4 dikali 1, min 4. Min 4 dikali min 6. Jadinya plus ya. Plus 24. Jadi ini nilai D-nya 25 ya. Berarti udah kita bisa tentukan jenis grafiknya. Karena A-nya sama dengan 1. A-nya kan 1. Kalau 1, itu artinya kan A lebih dari 1. Kalau A lebih dari 1, kebuka ke atas. Ya, kebuka ke atas kalau A-nya lebih dari 1. Lalu nilai D-nya sama dengan 25. Kalau 25 kan memenuhi D lebih dari 0 ya. D lebih dari 0 berarti memotong sumbu X ya, boleh memotong sumbu X, boleh memotong titik X juga nggak apa-apa nulisnya. Berarti jenis grafiknya adalah kebuka ke atas dan memotong sumbu X ya, ini jenisnya. Udah kejawab yang A. Lalu yang B adalah titik simetri. Titik simetri itu bisa dibilang juga titik X ya. Jadi kalau nanti ada di soal tentukan titik X simetri atau titik simetri aja sama aja ya. Rumusnya adalah, nah, untuk simetri kan min B per 2A. Min B. B-nya kan 1 ya. Jadi min B-nya 1 per 2A. 2 dikali 1. Jadi jawabannya min setengah. Ini untuk titik simetri X. Lalu yang C adalah titik puncak. Titik puncak itu sama aja nilai Y ya. Karena ini A-nya 1 berarti ini pasti Y min ya. Karena pasti di bawah. Rumusnya adalah min D per 4A ya, min D. Jadi min, dihitung dulu nilai D-nya ya, B kuadrat min 4AC per 4A. Kan tadi D itu udah dapet ya, ini ya 25, sama aja. Min 25 per 4 kali 1. Jadi min 25 per 4. Biarin aja nih. Gak usah dibikin jadi pecahan ya. Kita isi dulu di sini. Nilai X puncaknya kan sama dengan min setengah. Nilai Y puncaknya adalah min 25 per 4. Ya. Nah, selanjutnya kita kerjain yang D. Karena kita harus tentuin dulu semua, baru nanti kita bisa gambar ya. Selanjutnya untuk yang D. Ingat ya, untuk B dan C nggak ada hubungannya sama D. Yang D itu karena memotong sumbu X, ingat X sama Y sama dengan 0 kalau memotong sumbu X. Berarti langsung dibikin aja. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Boleh pakai faktor rumus ABC persamaan sempurna, terserah kalian. Yang kalian paling nyaman aja. Ya, berarti ini X1, X2-nya adalah kalau dikali min 6, tapi kalau ditambah jadi 1. Berarti kan plus 3 dan min 2 ya. Jadi ini X1-nya sama dengan min 3, X2-nya sama dengan 2. Berarti titik koordinatnya adalah min 3,0. Ingat selalu. Min 3,0, Y-nya karena selalu 0 ya. Dan X2-nya, kok ngapain saya tulis ini? Sama dengan 2 min 0. 2,0 ya. Ini 2-nya dari sini. Ini min 3-nya dari sini ya. 0-nya selalu dari Y sama dengan 0, karena memotong sumbu X. Oke. Selanjutnya, untuk yang E, karena memotong sumbu Y, ingat memotong sumbu Y, X sama dengan 0. Jadi F 0 sama dengan X kuadrat plus X min 6. X-nya diganti dengan 0. Ini jadi Y. 0 kuadrat ditambah 0 di min 6. Berarti Y sama dengan
min 6. Berarti titik koordinatnya adalah 0, min 6 ya. 0-nya dari sini, min 6-nya dari yang kalian dapat tadi. Ya. Nah, sekarang udah kita bisa gambar. Pertama, tadi kan jenis grafiknya adalah kebuka ke bawah ya. Ke atas, sorry. Kebuka ke atas, jawaban yang A tadi. Terus memotong sumbu X. Jelas memotong sumbu X. Kenapa? Karena di D ada hasilnya, yaitu min 3,0 sama 2,0. Udah pasti memotong sumbu X. Lalu dia juga memotong sumbu Y di 0, min 6. Berarti kalau kita gambarin grafiknya, kita gambarin dulu. min 6. Oke. Ya. Nah, sekarang kita tinggal isi. Yang pertama adalah bikin dulu yang memotong sumbu X. Yang memotong sumbu X. Ada min 3,0 sama 2,0. Min 3,0 berarti kira-kira di sini ya. Dia memiliki titik min 3 tapi tidak memiliki Y ya. Kalau kalian pakai kertas berpetak ya benar-benar gambarnya ya. Kalau ini kan enggak. Jadi kira-kira aja. Dan 2,0. 2-nya positif, berarti 2 dari sini ya. Diingat lagi cara membaca koordinat ya. Pasti banyak yang lupa nih. Selanjutnya setelah ini kita tulis juga memotong sumbu Y. Dia memotong sumbu Y, ganti warna deh. Memotong sumbu Y di titik 0, min 6. 0, min 6 berarti ada di sini ya. Dia memiliki min 6, tapi tidak memiliki Y. Lalu selanjutnya titik puncaknya, ini kurang panjang berarti. Ini kurang panjang ya, terpanjangin. Kenapa dipanjangin? Karena titik puncaknya ada di ini tadi nih, min 25,4 ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan tadi nih si titik potong Y, kita lagi menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya itu min setengah, min 25 per X. Ya, min setengah, min 25 per X. Benar ya ini? Oh, benar. D-nya ini min setengah, benar. Berarti ada di sini ya, kira-kira kan setengah ya. Ini min setengah. Terus min 25 per 4 tuh kira-kira di sini deh. Min 25 per 4 ya. Jadi ini dihubungkan. Ya, karena ini si simetri dan puncak itu akan menjadi titik yang paling ujung dari grafiknya. Ini jadi min setengah, min 25 per 4 ya. Jadi ketika digambarin grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini kalian nembus ke sini terus dia melewati yang titik ini ya. Inilah kira-kira. Karena ini nggak rapi ya, cara bikin titiknya. Nah, ini puncaknya gini nih. Kalau kalian pakai kertas berpetak pasti akan lebih rapi ya. Kalau masih belum ngerti, diulang lagi videonya. Kalau masih memang belum ngerti, tanya ke Sir langsung ya. Oke, tolong dipahami. Kita udah di bab 2 ya ini ya. Jadi bisa mungkin karena ini bab paling mudah, benar-benar di ngertiin ya. Terus kemarin ada yang ngerjain juga bilang, Sir aku udah cari di Google Sir, jawabannya seperti ini. Nggak perlu kalian cari di Google ya. Kalian cukup ngertiin apa yang Sir contohin, apa yang Sir bahas, kalian pasti bisa ngerjainnya. Kalau kalian benar-benar ngerti. Kalau memang nggak ngerti, tanyain. Nggak perlu cari di Google ya.